Resmi. Daftar 26 pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri dicoret. Perubahan terakhir dilakukan Shin Tae-yong jelang skuad Garuda tampil di fase grup Piala Asia. Dia mencoret nama Sadil Ramdhani yang sebelumnya masuk dalam daftar. Selain Sadil, nama Arkan Fikri juga tak ada dalam daftar terakhir skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Di sisi lain, Shin Tae-yong yang sebelumnya mencoret nama Adam Alis merubah rencananya dengan tetap memasukkannya ke list skuad. Perubahan terakhir skuad timnas Indonesia itu disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, lewat sambungan telepon. Ya betul, Sadil dan Arkan dicoret, kata Sumarji via sambungan telepon Rabu kemarin. Sumarji mengatakan Sadil dan Arkan dicoret dari skuad berdasarkan pertimbangan teknis tim kepelatihan. Dengan dicoretnya dua pemain ini, maka skuad timnas Indonesia di Piala Asia akhirnya sudah bisa diketahui. Pertimbangannya adalah teknis, ada kriteria-kriteria yang dinilai oleh Coach Shin dan tim pelatih, penilaiannya itu mulai dari teknis sampai strategi, jelas Sumarji. Bismillah, semoga lolos Piala Asia. Shin Tae-yong ingin timnas Indonesia kejutkan Jepang dan wajib libas Vietnam demi lolos 16 besar. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong optimistis anak asuhnya bisa bersaing di grup D Piala Asia 2023. Dia mengatakan skuad Garuda harus bisa mengalahkan timnas Vietnam, mengimbangi timnas Irak, dan mengejutkan timnas Jepang. Coach Shin mengatakan siap berjuang untuk mengantar timnas Indonesia meraih yang terbaik di Piala Asia 2023. Mungkin ada kejutan, itu semua atau tidak sama sekali. Saya memikirkan satu kemenangan, satu seri, dan satu kekalahan di babak penyisihan grup. Vietnam harus dikalahkan dan lawan Irak setidaknya harus meraih hasil imbang, kata Coach Shin dikutip dari Sports Seoul Rabu kemarin. Jepang sejujurnya berada pada level yang berbeda. Ini tidak akan mudah, tapi saya berencana mengalahkan mereka Jepang. Saya rasa kami bisa membuat kejutan jika kami tidak melakukan kesalahan sendiri, jelas Shin Tae-yong. Coach Shin memiliki rekam jejak apik dalam urusan membuat kejutan di turnamen besar. Seperti diketahui, ia pernah membawa timnas Korea Selatan mengalahkan ranking 1 dunia FIFA, timnas Jerman pada Piala Dunia 2018 lalu. Ayo Coach, optimis lolos 16 besar. Wajib menang atas Vietnam, Shin Tae-yong targetkan 4 poin untuk timnas Indonesia di fase grup Piala Asia. Shin Tae-yong sudah mematok target untuk timnas Indonesia saat tampil di fase grup Piala Asia 2023. Meski berat, Shin Tae-yong bakal berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin berdasarkan pengalaman yang dia miliki di dunia sepak bola. Dirinya mengaku bahwa timnas Indonesia merupakan tim yang bagus. Tim ini bisa meraih tujuannya untuk mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Saya akan berusaha memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin berdasarkan pengalaman saya sebagai pemain, pelatih, dan manajer, ujar Shin Tae-yong dilansir dari Sports Seoul. Terus terang, kami adalah tim yang kuat dan bagus. Saya tahu jalan mana yang harus ditempuh dan memimpin tim untuk menang. Tujuan pertama kami adalah babak 16 besar. Setelahnya kami harus menatap ke atas selangkah demi selangkah, lanjut Coach Shin. Untuk mencapai target tersebut, Shin Tae-yong sudah menyiapkan berbagai cara untuk timnas Indonesia. Salah satunya adalah memompa motivasi para pemain skuad Garuda. Saya memiliki banyak pengalaman di turnamen dengan cara saya sendiri. Saya menggunakan pengalaman itu untuk berbicara dengan para pemain. Hal itu menanamkan kepercayaan diri, tegas Shin Tae-yong. Bismillah, ayo Coach. Semoga lolos 16 besar. Alasan timnas Indonesia incar peringkat 3 terbaik dibanding runner-up grup D Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan lebih memilih skuad Garuda bisa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Lewat jalur peringkat 3 terbaik alih-alih menjadi runner-up grup D. Hal itu disampaikan Shin Tae-yong dalam wawancara dengan media negara asalnya, Korea Selatan, yakni Sports Seoul. Juru taktik 53 tahun itu bukan tanpa alasan, lebih memilih timnas Indonesia menjadi salah satu dari 4 tim yang lolos ke fase knockout lewat jalur peringkat 3 terbaik. Melihat peta persaingan timnas Indonesia disebut Shin Tae-yong akan lebih diuntungkan andai finish peringkat ketiga dibanding runner-up grup D. Lebih baik Indonesia masuk babak 16 besar dengan salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik daripada finish di peringkat kedua grup. Sebab jika dilihat secara objektif, jika finish di peringkat kedua grup D, maka Indonesia harus bertemu Korea, ujar Shin Tae-yong.
Shin Tae-yong mengakui andai bertemu Korea Selatan, peluang timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh jadi semakin kecil. Hal itu yang membuatnya lebih memilih Garuda untuk menjadi salah satu dari 4 peringkat 3 terbaik di fase grup. Saat melawan Vietnam, Indonesia harus menang dan melawan Irak minimal harus imbang. Untuk Jepang pasti tidak akan mudah, tapi saya berencana mempersulit mereka. Saya pikir kami bisa memberikan kejutan jika kami tidak melakukan kesalahan, jelas Shin Tae-yong. Ayo coach, optimis bahwa Garuda mendunia.